Ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftah rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imain bidawam bikillah wa ala alihi wa sahbihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Al-Habib Hasyim Maulana, hadirin yang semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam satu majelis yang mulia, majelis yang di dalamnya kita bersama-sama kembali mengingat Allah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis malam hari ini menjadi tambahan amal bagi kita, yang mana amal mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada sahabatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, yulusuka sa'atan fi majlisil ilm la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min an yahir alfi raqabah. Wahai Ibnu Mas'ud, julusuka, dudukmu sa'atan sebentar fi majlisil ilm, di dalam majlis ilmu. Maka kita dapati majlis-majlis ilmu itu sebentar, mungkin setengah jam, 1 jam. Nah, sampai ada yang majlis mulai isya sampai subuh, nggak ada ya. Sebentar saja. La tamassu wala taktubu harfan, kamu tidak memegang pena dan tidak menulis satu huruf. Duduk saja, ikut mendengarkan hikmat khusyuk, maka itu pahalanya lebih afdal daripada memerdekakan alfi raqabah 1000 budak. Nah, sekarang ada budak, dulu satu budak itu harganya seperti mobil. Jadi seperti memerdekakan atau bersedekah 1000 mobil. Ya. Begitu pahala yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang mau meluangkan waktunya untuk hadir majelis ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi.
Kemudian juga di dalam majelis ilmu ini diberikan as-sakinah, ketenangan batin, ketenangan jiwa. Ya, kalau kita benar-benar khusyuk, hudur, tenang hati, sumber hilang, sing diutang lalu kali. Tapi lain bayar mana? Ya, Rasulullah Muhammad. As-sakinah diturunkan ketenangan jiwa dalam majelis malam ini. Kemudian yang tidak kalah penting al-barakah, keberkahan di dalam kehidupan kita akan diberikan oleh Allah. Dari mana? Dari duduknya kita di majelis semacam ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat, mendapatkan as-sakinah, mendapatkan barakah. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sering kita dengarkan dalam kehidupan sehari-hari, ngalap berkah ziarah Ali Songo misalnya, ngalap berkahnya Borolali, ngalap berkah majelis, ngalap berkah para habaib barangkali. Apa sih yang dimaksud dengan berkah itu? Al-lughatan menurut bahasa, berkah barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dunia dan akhiratnya, maka itu dikatakan berkah. Contoh, ada satu orang, dia buka toko jamu atau toko yang lainnya, kok diganti laris sama Gusti Allah. Sebelumnya dia usaha gagal, terus usaha ini gagal, usaha itu gagal, pas buka toko itu laris. Tapi dengan larisnya dia tambah cakap ibadah. Masa Allah kaji bulan toko ini buka toko laris, tapi sembahyang berjamaah tambah cakap. Belum ada sudah di masjid, tokonya diganti orang dibayar toko, jangan sampai tokonya yang ramai itu mengganggu ibadahnya. Nah, ini berarti tokonya membawa berkah. Kenapa? Karena di situ dia ziyadatul khair, mendapatkan kebaikan dunia dan akhiratnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebaliknya, buka usaha, toko atau warung rame, asalnya istiqomah 5 waktu di masjid. Gara-gara toko ini rame, tak sholat berjamaah belas. Nah, ini tidak barokah. Mungkin dunianya banyak, mungkin ekonominya bertambah, tapi akhiratnya hilang, percuma. Apa yang di sisi Allah kekal, dan apa yang ada di dunia ini sementara tidak kekal. Mungkin hartanya bertambah tapi tidak berkah. Akhirnya apa yang terjadi? Harta yang didapatkan dikumpulkan bertahun-tahun sampai meninggalkan sholat, ternyata sudah ngumpul semua. Pada puncaknya kekayaan mungkin berapa puluh miliar, sakit, kena stroke dan yang lainnya, untuk berobat sampai sampai utang-utang. Nah, ini tidak berkah. Kalau ingin barokah, jangan sampai akhiratnya yang menjadi sasaran. Barokah didapat dengan hubungan dengan Allah baik, maka dunianya juga baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Imam Ahmad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Ahmad bin Idris yaitu Imam Syafi'i. Madhabnya orang Indonesia ini mayoritas madhab Syafi'i. Beliau menjelaskan tentang barokah. Apa kata beliau? Al-barakatu jundun khafiyyun min junudillah. Barokah itu adalah jundun khafiyyun, tentaranya Allah yang khafiyyun samar. Nah, itu didelok. Khafiyyun min junudillah, daripada tentara-tentaranya Allah itu adalah barokah. Gambaran ini sampean jepit sambal, lombok dipangan rasanya pedes. Rasa bisa dirasakan, tapi dilihat bagaimana itu bentuknya. Pedesnya manusia, nah itu, tapi bisa dirasakan. Itu gambaran seperti barokah ini. Jundun min khafiyyun min junudillah, tentara yang sama tapi bisa dirasakan.
wafil mali, wafil walad, wafil jizim. Kadang-kadang Allah mengirimkan tentaranya yang berupa keberkahan tadi fil umri, dalam umurnya seseorang. Wafil mali, kadang-kadang juga dikirimkan kepada hartanya orang. Wafil walad, kadang-kadang keberkahan itu dikirimkan oleh Allah kepada anak-anaknya. Wafil jisim, dan Allah memberikan keberkahan di dalam tubuh orang yang dikehendaki tadi. Faidah halal fil mali kathratu. Kalau sudah Allah mengirimkan keberkahannya di dalam harta seseorang tadi, akan dijadikan banyak dan berkah. Jadi banyak dan barokah. Kalau banyak kok belum tentu barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu ada satu kisah yang dapat diambil hikmah. Satu pasangan suami istri yang hidupnya pas-pasan. Hidupnya pas-pasan, keluar dari rumah menjual barang ini suaminya, pulang mendapatkan hanya 1.000 real, 1.000 dinar, mungkin 10.000 untuk makan hari itu. Di tengah-tengah pasar ada dua orang saling bertikai. Sampai katanya berkelahi. Ditanya sama orang soleh ini, apa ini? Orang-orang dua ini kok sampai berkelahi. Mas, rebutan duit sareal 10.000. Ini hasilnya cuma 10.000. Maka kata orang ini, wis sampean ngulur ojo tukaran. Ini uang saya hasil kerja sekarang, tak beri kesabaran satu. Wis dijedan, jangan berkelahi. Nah, di antaranya orang yang suka hobi, sahiyur, dermawan, dan suka bersedekah, ini barokahnya banyak. Pulang ke rumah istrinya tanya, mana mas hasilnya? Kita mau beli untuk keperluan makan. Iya, tadi ada orang di pasar berkelahi. Hasilnya saya berikan kepada mereka supaya gak berburu uang. Kata istrinya, kalau memang untuk kebaikan, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita. Istri wong jangan biyen soleha. Lek wong saiki lho, kadang-kadang ojo boleh kalau duit ya. Kalau perlu tidur di luar sana. Haram bos ya. Nah ini harus dihindari. Kalau sekedar mencari uang gak halal, gak berkah nanti akan jadi penyakit. Pakai sama anak istrinya. Alhamdulillah hindari. Maka orang soleh tersebut saat tidur bermimpi. Nah gitu tes naik. Orang soleh di depan rumahmu, di pekaranganmu, ono weton gedung, ono duit, isine 10 juta. Lek sing dipuli gedung isine cuma 10.000. Kalau orang yang di depan 10 juta banyak, tapi kalau emasnya sampai sebesar 10 juta tapi di sebelah berkah. Kalau di belakang 10.000 tapi berkah. Tangi dulu, wudhu, sholat, sembahyang duha, musyawarah kalau bojone. Dek, aku mimpi. Ya. Mimpi ono duit di ngarepe omah banyak 10 juta. Kepingan emas tapi enggak berkah. Kalau di belakang 10.000 tapi berkah. Yo apa iki nek? Nah, musyawarah itu penting, ya. Jadi uang kalau sudah ada mitranya, walaupun rumah tangga, istri adalah mitra kita. Kadang-kadang diajak musyawarah, kalau baik kita ambil, kalau enggak, suami harus tetap memegang daripada kendali rumah tangga. Al-jalu qawwamuna 'ala nisa. Jadi sing wedok, wis mas, enggak usah mikir wis, yo siki 10 juta. Kita bisa kasih modal, bisa usaha yang lebih besar, dan yang lainnya utang-utang sudah bayar. Nah ini sekolah orang kayak mana kayak Jojo? Ya katanya yang istrinya. Maka suaminya menyatakan, saya kok lebih kepingin pilih yang 10.000 walaupun berkah. Bismillah, Ustaz.
kita ambil yang 10.000 diambil ternyata benar, diberikan ikan di pasar, dimasak sama istrinya, dibelek, ternyata ada mutiara di dalamnya. Loh mas, kalau mutiara mas, masih zuhud ini suaminya yang soleh. Alhamdulillah deh, kalau itu memang rezeki kita, tolong dilihat. Kalau itu mutiara ada lubangnya, berarti punya orang. Tapi kalau nggak ada lubang, berarti tulisnya dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dibawa ini mutiara kepada tukang yang ngerti, laku dengan harga 100 juta. Berlipat ganda berkah. Apakah selesai? Tidak cukup selesai. Ketika sudah masuk membawa kepingan-kepingan mas, alhamdulillah deh, mutiara berkah kayu 1 juta diketok itu. Ya, assalamualaikum, dibuka, man firman siapa? Saya belum makan pak, 3 hari pak, saya nggak ada yang ngasih pak. Oh masuk, mari masuk. Katanya orang soleh ini, kamu persis sama situasi saat aku dulu, nggak ada yang laku dan saya nggak makan sampai 3 hari. Saya baru jual ini 100 juta rezeki haitsu la yahtasib dari Allah, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka sekarang saya bagi ini 50 juta dan Masya Allah. Dari sifat dermawan yang sangat luar biasa. Hanya kata orang ini, wahai orang soleh, aku diutus oleh Allah, aku bukan orang lapar, aku diutus oleh Allah. Bagaimana keadaan hambaku setelah dia kaya raya? Ternyata aku masih dermawan dan Allah menitipkan rezeki ini supaya engkau bisa beramal kanan kiri depan belakang. Karena itu jaluk suki itu sing manfaat. Nek suki tidak manfaat tercuma, ya akan menjadi fitnah daripada hartanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa idza halal fil walad aslahathu. Kalau sudah keberkahan tadi diberikan oleh Allah kepada anak-anaknya, maka anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Oh, anak itu kalau anak yang soleh-soleha berbakti nikmat. Orang tuanya belum perintah, anaknya sudah ngerti. Oh pak, sampai dulu ini disediakan. Kata berangkat sana yang situ Pak No, pulang digawe rote. Bakti ngerti kalau berbakti itu adalah ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya Pak, kalau mendapatkan anak yang durhaka itu adalah fitnah atau kesedihan sebelum nanti di akhirat. Bapak ibu wis tuwa, ya rebutan warisan. Ayo ini diwariskan. Bapak itu mati ambil kue. Terus apa ini? Apa wis dititipno ke panti jompo. Naudzubillah ini. Jadi kenapa? Ini anak yang durhaka kepada orang tua. Karena itu mudah-mudahan berkat hadirnya kita diberikan keberkahan kepada diri kita, umur kita, harta kita, anak-anak kita semuanya. Amin Allahumma amin. Wa idza halal fil waqti amartum. Kalau sudah keberkahan itu dikirim kepada waktu kita, maka akan makmur, diberikan makmur oleh Allah. Mulai pagi sampai malam di sini selain bekerja juga ibadah. Sholat duha, qobliyah, ba'diyah, sedekah, bantu orang, ahli masjid, barokah waktu itu. Kadang-kadang 1 kali 24 jam nggak wiridan belas, nggak istighfar belas, nggak sholawat belas. Padahal sholawat itu adalah kita sadar yang nanti ahli sholawat mendapatkan daripada syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad. Nah, karena itu pentingnya kita hadir di majelis macam ini adalah keberkahan dunia sampai akhirat yang akan menyebar kepada keluarga kita, umur kita, anak kita, harta kita semuanya. Amin Allahumma amin. Terakhir, sebagai penutup, keberkahan itu juga kita dapat dari kita sering kumpul dengan orang-orang soleh, para ulama, para habaib, para kiai. Ya, karena dikatakan al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi al-ulamaul amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Maka kadang-kadang hanya dengan memandang mereka kita mengingat Allah Subhanahu wa taala.
juga ada yang diingatkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, ada fitnah di akhir zaman yang lebih aku takutkan dari fitnahnya Dajjal. Dajjal itu Pak, fitnahnya akhir zaman, mau kiamat Dajjal itu muncul, bisa buat neraka, bisa buat surga. Surganya Dajjal adalah nerakanya, nerakanya adalah surganya. Bahkan ketika orang-orang umat ini akhir zaman dinyatakan oleh Dajjal, aku Tuhan. Kalau nggak percaya, mana kuburannya orang tua? Kuburannya ditutup, ayo bangun. Ada. Padahal itu dimasuki rohnya setan, apa dimasuki setan, kemudian jasadnya bangun. Saking luar biasanya fitnahnya Dajjal. Kalau orang yang tertipu, maka dia akan menjadi pengikut Dajjal dan akan masuk neraka. Ada yang lebih aku takuti kata Rasulullah dari fitnahnya Dajjal. Siapa itu ya Rasulullah? Ulama usul, ulama yang bejat. Ya apa itu ulama bejat? Hanya berbicara tapi tidak mengamalkan. Bahkan dia menyatakan yang haram bisa jadi halal, yang halal bisa jadi haram, tergantung kesalahan. Ya, ini ulama akhir zaman, ulama usul lebih bejat daripada fitnahnya Dajjal. Nah ini sudah bermunculan, Pak. Sudah bermunculan orang-orang yang nggak jelas ngajinya di mana, tahu-tahu jadi ulama, pakainya ulama. Hanya isinya kalau kita dengarkan ceramahnya, pengajiannya, nggak ada satupun membahas Al-Quran, nggak ada satupun membahas hadis Nabi, nggak ada satupun membahas perjalanan Nabi Muhammad, tapi isinya fitnah, mengajak benci sama orang dan yang lainnya. Nah ini sudah kita dapati di akhir zaman. Karena itu hati-hati, jangan kita salah mengambil ilmu dari orang-orang yang nggak jelas, orang-orang yang dengan hadir dengan dia tambah perasaan kita benci kepada orang, sombong dan yang lainnya. Hadir di majelis-majelis ilmu yang di dalamnya kita diajak semakin takut kepada Allah, semakin yakin bahwa jalan yang diatur oleh Nabi adalah jalan yang terbaik. Semakin kita hadir, semakin sadar bahwa kita harus mengumpulkan daripada bekal-bekal menuju akhirat. Nah, karena itu juga disebutkan di sini kunci suksesnya orang akhir zaman disebutkan oleh Al-Imam Sayyidul Ta'ifah Junaid Al-Baghdadi. Arba'un yarfa'u abda ila a'la darajat. Ada 4 macam yang akan menjadikan orang akhir zaman ini diangkat derajatnya oleh Allah ila a'la darajat wa in dalla ilmuhu amalu, walaupun dia sedikit ilmu sedikit amal. Apa itu? Yang pertama at-tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Yang kedua al-hilmu, tidak mudah marah, sabar. Yang ketiga as-sahiyu, apa itu? Dermawan. Yang keempat husnul khuluq, adalah mempunyai akhlak yang baik. 4 hal ini kalau dimiliki orang akhir zaman, tawadhu, kemudian sabar, kemudian dermawan, kemudian husnul khuluq, sikapnya yang baik, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah walaupun sedikit amal dan sedikit ilmu. Karena di akhir zaman ini sudah begitu, akhlak sudah di nomor sekian kan, padahal Rasulullah menyatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena itu kalau ada orang pemuda ganteng, 0 ngasih nilainya. Tapi kalau berakhlak, ganteng berakhlak, nah akhlak ini 1 angkanya jadi 10. Pemuda ganteng, kemudian suaranya enak, sudah sampai sing rumah dulu saking enaknya, berarti 0 akhlak jadi 100. Ganteng suaranya enak, sugih 0 jadi 1000. Ganteng suara enak, sugih anaknya turunan wong soleh, wah 0 papat 10.000. Nah, tapi sebaliknya, kalau sudah ganteng, cakep, suaranya enak, anak yang soleh, sugih, tapi tidak mau lagi, si jini hilang, maka nilainya semuanya kosong dalam arti ini. Sugih tapi tidak mau lagi, ya,
suki makni dana atau gak mau sehari ya suki tapi makni belum miber nah mancing di lemah nanti regani sama orang tapi kalau kaya ya akhlak membantu dan yang lainnya diregani sama orang karena itu utamakan akhlak bagaimana akhlak yang muda kepada yang tua akhlak anak kepada orang tua akhlak murid kepada guru ketika akhlak kita baik maka akan diangkat derajat kita dunia sampai akhirat amin Allahumma amin mudah-mudahan majelis ini membawa keberkahan bagi kita dan kita tutup majelis ini dengan doa akan dibawakan oleh Al-Basim Maulana Dawilah wa alihi fadhilahul maskurah Allahumma sholli ala Muhammad.
في جميع الجهات وأدم الوحدة للقوم في جميع الأبطال منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين واقصد الأدلة بولاد الحق في جميع النواحي والأقدار وعيد جديد من عندك ونسل على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بذاتك وصدق في خدمتك دائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نهدم هذا المولد سمت الدراب في هذا المجلس في مسجد الحكمة في هذا الليل وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم